Di awal episode diperlihatkan Ayşe dan Ferit tengah berbahagia memandangi bayi mereka. Bu şimdi bizim kızımız mı? Geldim bebeğim. Sana bu dünyada Apakah ini nyata atau laki-laki ini hanya mimpi Ayşe belaka? Tonton selengkapnya alur cerita drama ini ya guys. Ayşe bangun di pagi hari dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tiba-tiba perutnya kram hingga membuatnya mengeluarkan keringat dingin. Dan sayangnya pagi itu Ferit sudah tidak di rumah. Ayşe berdiri tapi tubuhnya tidak bisa menahan sakit perutnya. Dia pun jatuh tersungkur. Dalam keadaan menahan sakit perutnya, Ayşe mencoba meraih HP-nya di meja. Sayangnya, panggilan HP Ayşe kali ini tidak ditanggapi oleh Ferit, padahal Ayşe sudah tidak bisa menahan sakit perutnya lagi. Lalu di mana Ferit? Pada saat yang sama, Ferit tengah menggeledah rumah Mirza. Dan ketika Ayşe menelepon, perhatian Ferit tertuju pada album foto masa kecil Ayşe. Karena penasaran, dia memilih mereject panggilan telepon Ayşe dan kemudian melihat-lihat kumpulan foto di album tersebut. Di toko roti, Mirza terus menggerutu karena jam sudah siang tapi Ayşe belum datang juga. Akhirnya, dia menelepon Ayşe dan alangkah kagetnya dia karena Ayşe meminta tolong dengan suara yang memelas. Ayşe duyuyor musun? Ayşe! Mirza segera menggeber mobilnya menuju rumah Ayşe. Dia gedor pintu rumah Ayşe, tapi tak ada jawaban. Dari arah jendela, terlihat jelas Ayşe sudah tergeletak di lantai. Segera Mirza mendobrak pintu rumah Ayşe dan membopongnya menuju mobilnya. Sementara itu, Ferit tengah dalam perjalanan pulang. Dia telepon balik Ayşe berulang kali, tapi tak diangkat juga. Begitu sampai di rumah, dia melihat Mirza tengah memasukkan istrinya ke mobilnya. Jelas dia emosi. Dia marahi Mirza. Mirza sendiri tidak berhasrat untuk meladeni emosi Ferit. Dia jelaskan bahwa istrinya dalam keadaan sekarat saat ini dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Diajaknya Ferit untuk ikut bersamanya mengantarkan Ayşe ke rumah sakit. Di rumah sakit, Ayşe segera dimasukkan ke unit gawat darurat. Beberapa dokter, termasuk Mirza sendiri, langsung menanganinya. Seorang dokter memberitahu Mirza bahwa kemungkinan Ayşe terkena racun. Tapi racun jenis apa dan dari mana, dokter itu belum bisa menjelaskan. Azadeh bersama dengan Kerim tengah mengintai Adnan dan Sadet yang tengah bersama di sebuah kamar hotel. Iya, Adnan berhasil masuk dalam perangkap Sadet. Dia sudah terbiasa dengan perhatian Sadet, sehingga ketika Sadet diusir oleh Azadeh dari rumahnya, dia tidak tahan dengan ketidakberadaannya, sehingga dia rela merendahkan martabatnya dengan mendatangi Sadet yang sedang menginap di sebuah hotel kelas melati. Kembali ke rumah sakit, Ayşe masih terus berjuang. Tak henti-hentinya Mirza menyemangatinya agar dia bertahan hidup. Di luar ruangan, Ferit gelisah menantikan kabar kondisi Ayşe. Telepon berdering, ternyata Bibi Vedia menelepon. Ferit mengabarkan bahwa Ayşe tengah dalam keadaan kritis. Begitu mendengar berita ini, Vedia langsung bergegas menuju rumah sakit. Lehman yang saat itu mendapat info dari Vedia segera menelepon ibu mertuanya. Azadeh sendiri segera membatalkan niatnya untuk menggeprek suaminya dan Sadet. Dia segera menyuruh Kerim untuk bertolak ke rumah sakit. Seluruh keluarga Sancakzadeh berkumpul untuk memberikan dukungan moral pada Ferit. Tak terkecuali Sinan. Sinan membuang amarahnya pada adiknya itu. Dia dekati Ferit. Diajaknya ngobrol dari hati ke hati hingga adik yang sangat disayanginya itu membuka hatinya kembali dan bersedia berbagi cerita dan sedihnya dengannya. Eğer sen bırakmazsan... Dari kejauhan, Azadeh memperhatikan kedua anaknya dan senyum akhirnya menghiasi wajahnya ketika dilihatnya kedua putranya itu berpelukan, tanda mereka sudah berbaikan. Sementara itu, Sadet diam-diam menyembunyikan obat Adnan. Dan dia mengabari ke bosnya bahwa Adnan sudah masuk perangkap. Di kediaman Yaman tersenyum puas membaca WA dari Sadet bahwa tujuannya sudah semakin dekat. Betul yang melihat tingkah Yaman ini pun sedikit merasa aneh. Tapi Yaman segera mengalihkan pembicaraan ke hal yang lainnya. Dia ajak istrinya itu berkencan mumpung hari itu Hande sedang pergi keluar kota untuk melamar kerja. Di rumah Ayşe terlihat seorang wanita asing tengah video callan dengan seorang wanita.
Dia memperlihatkan bahwa keadaan rumah saat ini benar-benar kosong karena Aisyah sendiri sudah dilarikan ke rumah sakit. Dia juga memperlihatkan bahwa kue yang diberikannya pada Aisyah benar-benar dimakan oleh Aisyah. Kembali ke rumah sakit, Aisyah akhirnya dipindahkan ke kamar inap. Farid pun diizinkan untuk menemuinya. Begitu Aisyah siuman, dia meminta Farid untuk menyelamatkan janinnya dan dia juga memintanya agar segera mendekor kamar bayi di rumah mungil mereka. Farid jelas tidak bisa menolak. Dengan berat hati, dia tinggalkan Aisyah dan pulang untuk memenuhi permintaan istri tercintanya itu. Farid menghiasi kamar bayi di rumahnya dengan dibantu oleh Sinan. Tak lama kemudian, Azadeh meninggalkan rumah sakit karena mendapat telepon dari Sadet bahwa Adnan saat ini tengah pingsan. Yang tersisa di rumah sakit saat ini hanya Mugi dan Fedia. Namun sayang, keduanya tidak sadar bahwa ada penyusup menyamar sebagai seorang perawat dan memasuki kamar inap Aisyah. Sebelum Azadeh datang, Sadet dengan sengaja membuka pakaian Adnan agar nantinya dia dikira baru saja berhubungan badan dengan Sadet yang sudah memakai baju seksi. Dan benar saja, begitu Azadeh masuk kamar, dia benar-benar kaget dengan kondisi Adnan. Dia bangunkan paksa Adnan dan segera mengajaknya pulang. Sesampainya di rumah, Azadeh memarahi Adnan habis-habisan. Dia benar-benar tidak menyangka dengan umur yang sudah tua, Adnan masih juga menduakannya. Adnan bahkan tidak peduli bahwa Aisyah sekarang sedang dalam keadaan kritis. Adnan sendiri bingung bagaimana harus menjelaskan kenyataan yang sebenarnya pada Azadeh. Dia tidak diberi kesempatan untuk berbicara, bahkan akhirnya dia dikunci di dalam kamar. Seorang perawat terlihat video callan dengan seorang wanita yang memperlihatkan kondisi kritis Aisyah. Wanita dalam telepon yang ternyata adalah Hande meminta maaf pada Aisyah sambil tersenyum lega. Meminta maaf karena Aisyah harus kehilangan bayinya. Tersenyum puas karena Aisyah tidak akan bisa menjadi seorang ibu seperti dirinya. Benar-benar psikopat Hande ini, guys. Sumpah serapah Hande berakhir tatkala tiba-tiba Mirza masuk dan dia heran kenapa ada perawat asing bisa masuk ke ruang yang dijaga dengan ketat. Mirza mengusir perawat itu dan dia menemukan sebuah telepon tergeletak di samping Aisyah. Di kediaman Yaman, Zumrud menelepon Hande menanyakan keberadaan Hande saat ini. Zumrud sempat khawatir pada putrinya itu karena hingga malam putrinya belum pulang juga. Hande yang mengaku tengah sibuk mencari kerja, tapi pada kenyataannya dia tengah duduk santai di tepi kolam sebuah hotel. Zumrud pamit untuk kembali pulang ke rumahnya karena dengan tidak adanya Hande, jelas dia merasa tidak enak hidup menumpang terus di rumah Yaman. Azadeh mengajak bicara Sadet di ruang kerjanya. Di sana, dia menawari Sadet sejumlah uang agar dia mau bekerja sama dengannya. Sadet yang rakus akan uang jelas memanfaatkan momen ini untuk semakin mengeruk keuangan keluarga Sanjakzadeh dengan menjual video kebersamaannya dengan Adnan seharga 4 juta lira. 10 katını. Evet, sen de yapacaksın. Azadeh balik menemui Adnan di kamar. Dia memaksa Adnan untuk menceraikannya, tapi Adnan menolaknya karena dia tidak mau kehilangan harta hasil jerih payahnya selama ini. Azadeh hanya tersenyum sinis karena dia yakin bakal memenangkan gugatan cerainya dengan bekal video yang dibelinya dari Sadet. Kembali ke Farid. Farid video callan dengan Aisyah. Mereka mengobrol sejenak tentang calon bayi di perut Aisyah. Sen amcası yardım. Tapi tiba-tiba Aisyah kembali merasakan kram di perutnya. Bana bakalım. Semua kembali panik. Tamam, derin nefes al. Sakin ol, bir şey. Yenge. Aisyah kembali mendapat penanganan darurat. Dan yang paling sangat disayangkan, kali ini Farid harus bersedia menandatangani surat pernyataan tindakan aborsi. Kehilangan calon penerus Sanjakzadeh menjadi pukulan berat bagi klan Sanjakzadeh. Farid, Azadeh, bahkan Yaman tidak mengira hal ini bakal terjadi.
Zumrud yang mendengar berita ini dari Azadeh turut kaget. Kaget jangan-jangan ada campur tangan Hande di baliknya, mengingat Hande tidak di rumah di saat kejadian ini terjadi. Ketika akan pulang, Aisyah tersenyum bahagia karena mengira dia dan janinnya berhasil diselamatkan. Tak ada yang berani mengatakan hal yang sebenarnya pada Aisyah. Pun ketika dia pulang kembali ke istana Sancakzadeh, Aisyah masih tersenyum bahagia. Hingga teriakan pedih itu terdengar seisi penghuni istana. Ya, dengan berat hati, Farid harus mengatakan bahwa calon bayi mereka telah tiada. Aisyah langsung shock. Susma Ferit. Dia langsung berlari keluar istana dan pergi menuju rumah kecilnya. Farid pun diminta ibunya untuk terus mengikuti istrinya itu mengingat kondisi Aisyah sekarang sangat tidak stabil. Nereye gidiyorsun? Aisyah melihat kamar bayinya. Dia tetap meranjang bayi di hadapannya itu. Farid datang di belakangnya. Dia berusaha menenangkan Aisyah, tapi justru Aisyah marah tidak karuan. Her şey geçecek. Sana söyleyeyim. Yaşamasını. Her sorduğumda bu soruyu gözünü kaçır. Dia menghancurkan barang-barang di kamar itu. Mendorong Farid. Kemudian berlari keluar rumah dan mengambil mobil Farid. Aisyah berjalan tidak tentu arah dalam kondisi pikiran kosong. Di tempat lain, Mirza dipaksa oleh sekelompok orang berotot untuk mengoperasi seorang perempuan yang tengah terbaring pingsan, yang ternyata wanita itu adalah Aisyah. Siapakah Dr. Mirza sebenarnya dan apa hubungannya dengan orang-orang berotot itu? Bagaimanakah nasib Aisyah selanjutnya? Saksikan kelanjutan drama ini hanya di channel Rani Muntasari. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Terima kasih, bye-bye.